Halo, perkenalkan nama lengkap saya Sofia Walu. Saya dari Prodi D3 Kebidanan di kampus IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti kekerasan seksual. Di sini ada pengertian kekerasan seksual. Jadi, kekerasan seksual yaitu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpang relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat mengganggu kesehatan reproduksi manusia dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung. Yang dimaksud dengan ketimpang relasi, kuasa atau gender adalah sebuah keadaan di mana seseorang menyalahgunakan sumber daya pengetahuan ekonomi dan atau penerimaan masyarakat atau status sosial untuk mengendalikan orang lain. Di sini juga ada macam-macam kekerasan seksual. Yang pertama itu pemerkosaan. Pemerkosaan yaitu bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, ataupun mulut korban. Yang kedua yaitu intimidasi seksual. Intimidasi seksual yaitu tindakan menyerang yang menimbulkan penderitaan secara psikis pada korban. Yang ketiga itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik yang mengarah kepada seksualitas korban. Keempat, eksploitasi seksual merupakan tindakan menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang. Yang kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Itu perdagangan perempuan dengan tindakan merengkut, menyangkut, menampung, dan mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, atau penjeretan utang. Yang keenam, prostitusi paksa. Prostitusi paksa adalah situasi di mana perempuan mengalami tipu daya, ancaman, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Yang ketujuh, perbudakan seksual. Jadi, perbudakan seksual yaitu situasi di mana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual. Yang kedelapan, pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan yaitu ini dimasuk sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Yang ke-9 adalah pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Yang ke-10, pemaksaan aborsi. Pemaksaan aborsi yaitu tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman maupun paksaan dari pihak lain. Yang ke-10, yang ke-11 yaitu pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi. Di sini disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak akan hukum untuk memberikan persetujuan.
Yang ke-12 yaitu penyiksaan seksual. Penyiksaan seksual itu adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualisasi perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat. Yang ke-13 yaitu penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Penghukuman manusiawi dan bernuansa seksual yang dimaksud adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak termasuk dalam penyiksaan. Yang ke-14 yaitu praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Untuk jenis kekerasan seksual yang berikut adalah praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Yang ke-15 adalah kontrol seksual. Kontrol seksual itu termasuk lewat atau aturan diskriminasi yang beralasan moralitas dan agama. Jenis kekerasan seksual yang terakhir adalah kontrol seksual, yaitu cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal yang menghakimi perempuan pemicu. Kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual dan seksualitas perempuan. Di sini juga ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban. Menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video yang bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Mengambil merekam, dan atau mengedarkan foto dan atau rekaman audio atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan atau pada ruang bersifat pribadi. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu, yang pertama, pendekatan individu. Pendekatan individu itu yakni dengan cara memberikan dukungan psikologi pada korban kekerasan seksual. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual di mana pelaku harus tanggung jawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual. Dan juga ada pendekatan perkembangan, yaitu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak di usia dini. Di sini juga ada pencegahan sosial komunitas. Itu seperti mengadakan kampanye antara kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial. Yang keempat, pendidikan tenaga kesehatan. Yaitu, tenaga kesehatan memberikan layanan dokumen kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual.
Tenaga kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual. Kelima, pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual dengan yakni menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindakan kekerasan seksual. Yang keenam itu ada bersikap percaya diri. Sikap percaya diri dipercaya dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Kita juga harus percaya diri dalam mencegah kekerasan seksual. Di sini yang ketujuh, bersikap tegas. Bersikap tegas itu kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi di tempat umum, sehingga kita harus lebih tegas dan waspada dan berjaga-jaga. Yang kedelapan, jangan memberikan kepercayaan penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain, akan tetapi bukan berarti Anda bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui. Yang kesembilan, membekali diri dengan pendidikan seksual. Dan hal yang penting untuk diketahui dan dilakukan adalah dengan membekali diri dengan pendidikan seksual. Setidaknya minimal harus mengetahui bagian tubuh yang bersifat pribadi dan segala aktivitas seks yang harus didasari persetujuan dan perilaku yang tergolong pelecehan seksual. Yang ke-10, mempelajari ilmu bela diri. Salah satu tips menjaga diri agar terhindar dari pelecehan seksual adalah dengan mempelajari teknik dasar perlindungan diri, menguasai teknik bela diri, dan tentu tidak semata-mata digunakan untuk membuat diri terlihat seperti jagoan. Ilmu bela diri dianggap penting untuk pelajaran guna mencegah terjadinya pelecehan seksual. Yang ke-11 adalah membawa alat perlindungan darurat. Membawa alat perlindungan darurat adalah alat seperti kaca, semprotan cabai, dan strum-gun dapat digunakan sebagai alat perlindungan diri dari kekerasan seksual jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ke-12, waspada terhadap lingkungan sekitar, yaitu hindari lokasi dan keadaan lingkungan yang sepi agar tidak meminimalisir terjadinya tindak kejahatan seksual. Yang ke-13, hindari bepergian dengan orang yang baru dikenal. Orang yang baru dikenal itu cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan menghindar bepergian dan dengan orang yang baru dikenal, terlebih apabila orang baru tersebut baru dikenal melalui media sosial. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.